Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa ba'd. Ikhwan wal akhwat, sholihin sholihat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih di kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah dan sekarang kita masuk hadis Ats-Tsalis wal 20, hadis ke-23. Terkait tentang kullu khairin shadaqah. Setiap kebaikan yang kita lakukan kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, itu adalah bernilai sedekah. An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul imani walhamdulillahi tamla'ul mizani wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka wa 'alaik kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Dari sahabat Abu Malik yaitu Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, at-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Dan alhamdulillah, ucapan alhamdulillah itu memenuhi mizan, memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi atau salah satu darinya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, kemudian kesabaran adalah sinar ataupun cahaya, wal Quran, dan Quran adalah hujjatun laka alaik, itu akan menjadi pembelamu atau akan menggugatmu. Kullun nasi yaghdu, setiap pagi manusia berangkat, faba'iu nafsah, ada yang menjual jiwanya, famu'tiku au mubikuha, mereka menjual jiwanya, ada yang membebaskan jiwanya dari neraka, ada juga yang menjerembabkan atau melempar dirinya ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita semuanya. Intinya setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan bernilai pahala, bernilai sedekah. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil selain tadi. Yang pertama, jamaah sekalian, terkait tentang kebersihan. Ternyata kebersihan dalam Islam sangat diperhatikan. At-tuhur, kebersihan separuh daripada iman. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menafsirkan dari sisi fikih yaitu wudu, ya. Ada juga mengatakan ini adalah bersuci. Yang jelas dari sisi fikih, kebersihan itu sangat-sangat dianjurkan. Separuh iman di sini maksudnya apa? Imam An-Nawawi mengatakan bahwa iman menurut sebagian para ulama yaitu sholat. Artinya sholat tidak akan sah tanpa membersihkan diri, tanpa wudu, tanpa mandi junub, bagian junub dan sejenisnya. Kalau dari sisi tazkiyah, sisi pendekatan tazkiyatun nafas, Imam Al-Ghazali mengatakan at-tuhur di sini maksudnya mensucikan hati. Mensucikan hati bagian daripada iman. Mana yang benar? Semuanya benar. Tidak ada yang salah. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Dan inilah diantara mukjizat sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis yang beliau sampaikan bisa dipandang, bisa diambil pelajaran dari sisi mana yang cocok untuk kita. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah, ucapan alhamdulillah. Ternyata kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan itu betul-betul bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ucapan subhanallah walhamdulillah itu akan memenuhi mizan, timbangan kita nanti, dan memenuhi langit dan bumi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, kalimatani habibatani ila rahman thaqilatani indal mizan khafifatani ala lisan subhanallah wa bihamdih subhanallahil adim. Ada dua kalimat yang ringan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berat timbangannya kelak di timbangan kelak di hari kiamat nanti, dan mudah diucapkan lewat lisan, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil adim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adim. Kalimat yang seharusnya menghiasi bibir kita, terutama di bulan Ramadan, agar kita mendapatkan timbangan yang berat kelak di hari kiamat nanti. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW melanjutkan was-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Di sini ada banyak riwayat terkait masalah salatun nurun. Maksudnya akan memberikan cahaya di mata, di wajah orang yang melaksanakannya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang menjaga salat malam dan salat-salat sunnah lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya di wajahnya.
Wajahnya bersinar walaupun kulitnya hitam ataupun kulitnya sawo matang. Jadi kelihatan indah dan nyaman dilihat. As-salatu nurun menurut sebagian para ulama adalah kelak akan menjadi cahaya di hari kiamat nanti ketika kita menyeberangi sirat, yaitu sebuah jembatan yang terbentang di atas neraka yang gelap sekali, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, dan kita akan mendapatkan cahaya lewat ibadah yang kita lakukan, salah satunya ibadah salat. Ada juga yang mengatakan as-salatu nurun, di sini maksudnya apa? Yaitu di kuburan nanti akan memberikan cahaya bagi orang yang ada di kegelapan kuburan, maka jagalah salat kita. Kemudian was-shadaqatu burhanun, maksudnya sedekah ini akan menjadi bukti keimanan kita, karena pengorbanan di jalan Allah yang paling nampak adalah sedekah. Kemudian sabrudia, sabar itu cahaya, maksudnya sabar itu akan memberikan jalan keluar, akan memberikan orang itu punya solusi yang baik ketika dia menghadapi masalah. Kalau tergesa-gesa, justru itu bagian daripada trik setan untuk menjebak kita dalam kesalahan yang akan kita sesali seumur hidup. Kemudian Al-Quran bisa menjadi pembela kita kelak di hari kiamat kalau kita baca, kita amalkan, dan bisa juga menggugat kita kelak di hari kiamat kalau kita membaca tapi tidak mengamalkan, atau kita nggak pernah membacanya sama sekali. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan setiap pagi semua manusia pergi untuk bekerja, untuk mengajar, untuk beribadah. Kemudian faba'iwa, mereka menjual jiwanya. Ada yang menjual jiwanya kepada Allah, berarti dia akan membebaskan jiwanya dari neraka dan membebaskan dirinya dari cengkeraman hawa nafsu. Ada juga yang menjual jiwanya kepada setan, menjual jiwanya kepada manusia, yang menjual jiwanya kepada harta. Artinya dia menjerebabkan dirinya ke dalam neraka atau dalam kubangan godaan setan. Maka masyarakat muslimin, kita tinggal memilih di pagi hari, apakah kita akan membebaskan diri kita atau kita akan menjual diri kita ya kepada setan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.